coach utamanya juga yang membawa ekoenzim sampai keliling dunia. Nah, ini tujuan untuk membuat ekoenzim itu adalah bagaimana cara kita menghijaukan bumi, bagaimana cara kita menyelamatkan bumi. Satu adalah dengan mengolah sampah organik atau sisa organik. Jadi ada 60-70% sampah di dunia itu terdiri dari sampah organik. Jadi sisanya itu baru ada sampah plastik, besi, dan lain-lain segala. Jadi yang paling banyak mendapat presentasi yang paling banyak itu adalah sampah organik. Ya, kita lihat aja di pasar kita, pasar Jaya, pasar induk, segala macam itu. Saya dulu setiap hari ke pasar, ya. Itu ngelihat itu ngeri juga, ya. Itu daun caising, daun paicai, daun kol, itu kalau tumpuk-tumpuk itu baru satu titik. Itu aja sudah satu bak truk engkel itu. Ya. Jadi dari segi volume sebelum dia terurai itu membutuhkan banyak tempat. Ya. Nah, belum lagi kondisinya yang sedikit terbengkalai. Ya, itu ada lalat, belum lagi yang sudah membusuk, ada ulat. Ya. Itu akhirnya membentuk lingkungan di sekitar situ menjadi bau, tidak sedap, dan kemudian itu juga mungkin akan menjadi tempat hidupnya bakteri-bakteri patogen, ya, yang kita lihat, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini tentang COVID, ya. COVID itu sendiri dari genusnya virus corona, dari gennya virus corona juga itu yang terus berkembang. Ya, corona itu termasuk salah satunya, ya, kalau nggak salah SARS, ya. Jadi mereka itu virus itu mereka terus berevolusi, terus bermutasi, ya, sesuai dengan kondisi yang dia dapatkan di lingkungan kita. Singkat kata, dari gaya hidup kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi penyakit itu muncul dari mana? Mungkin dari lifestyle kita, termasuk salah satunya. Penyakit tidak timbul dengan sendirinya. Oh, tiba-tiba dia datang dari benua mana gitu menyerang kita, tidak. Tapi dari lifestyle kita terutama. Ya. Nah, ini tentang sampah organik. Kemudian, nah ini ada data sampahnya, ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2017. Kita lihat sampah organik. Jauh sekali, berapa kali lipat itu di sampah plastik, berapa kali lipat dari kertas, karet, logam, kain, kaca, dan lain-lain. Itu sampai angka 60, artinya 60%. Ya. Tahun 2019 itu di Indonesia mencatat 69 juta ton sampah organik dari satu tahun aja, 2019, yang baru ini. Nah, jadi itu meningkat 4 juta ton dari tahun 2018. Ya. Nah, ini kita lihat dari animasi, ya, karikatur tentang bumi yang semakin panas, ya, industri yang semakin, ini semua seperti lingkaran setan yang tak bisa kita, yang terus mengurung kita, membuat kita tuh terus berputar, ya, karena ketergantungan salah satunya. Nah, kita lihat, jadi hutan sebagai landasan hidup makhluk hidup yang sangat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang paling besar, ya, dari gajah sampai ke mikroba, ya. Nah, hutan itu adalah sumber kehidupan yang memberikan, yang juga ikut menghidupi dan memelihara kehidupan. Nah, kalau hutan sampai habis, hutan sampai kosong, hutan sampai tidak ada lagi hutan di dunia, ya, kita otomatis maka hutan juga berarti siap-siap, ya, untuk tereliminasi. Nah, dalam prosesnya ekoenzim juga menghasilkan ozon. Ini yang sempat menjadi apa istilahnya, kontroversi, ya. Jadi saya juga sempat awalnya kurang begitu yakin, Pak, Ibu, terus terang. Jadi saya pelajari pertama yakin sekali, yakin, tapi belum ada pengalaman, hanya berupa dari literatur dan kemudian dari instruksi-instruksi yang ada, kemudian dari paparan-paparan yang ada dari Dr. Joen, dari mentor saya yang di Batam. Kemudian kita belajar sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah statement bahwa asam laktat tidak mungkin menghasilkan O2, ya. Yang ini yang memang masuk ke dalam literatur, jadi sifatnya lebih ke ilmiah. Tapi kalau ilmiah ini kita pusing juga sebenarnya, di dalamnya itu masih sangat luas sekali. Hanya klasifikasi itu kalau berdasarkan klasifikasi bakterinya, maka dia akan menjadi sangat terbatas sekali. Dan kalau itu ditanyakan, kalau kita tidak ngerti, kita pusing-pusing sendiri. Tapi kenyataannya setelah saya mendalami lagi kemarin dari satu literatur, saya lupa,
kemudian ditambah lagi dengan jurnal ya. Saya ada simpan, cuma nanti mungkin kalau ada waktu saya bagikan. Karena jurnal ini harus kita izin ya kalau ada kebutuhan untuk seperti ini, jadi tidak bisa kita tampilkan begitu saja. Tapi ada penelitian-penelitian yang memang sudah membuktikan bahwa fermentasi anaerob dari baik itu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sendiri itu banyak sekali ya. Dari spesiesnya bakteri. Jadi ini sangat banyak sekali. Jadi itu tak bisa kita pastikan, itu dari satu Lactobacillus plantarum salah satunya, kemudian ada apa lagi ya? Jenis fermentasinya juga dibagi dari dua macam secara umum, aerob dan anaerob, yang membutuhkan udara dan yang tidak membutuhkan udara. Ya. Nah, jadi salah satunya yang anaerob itu adalah fermentasi alkohol. Dan fermentasi alkohol ini katanya banyak di dalamnya itu bisa menghasilkan O2 dari nitrogennya, dari etanolnya. Ya. Nah, jadi ketika terjadi O2 itu terjadi pengendapan itulah akan memungkinkan terbentuknya O3, ozon itu. Kenapa? Karena dari O2 itu ketika tertumbuk oleh satu lagi oksigen itu dia sudah menjadi O3. Ya. Jadi nah ini kebutuhan untuk literasi ini, kebutuhan untuk literatur ini bisa kita dapatkan dengan cara rajin-rajin menggoogling. Cari terus Pak, cari terus, datanya pasti ada. Dan penelitian itu kan sifatnya dia lebih sifatnya apa sih? Spesialisasi. Jadi sedangkan keilmuan itu sifatnya sangat luas, holistik. Nah, dari holistiknya ini yang perlu kita dapatkan, bukan hanya dari spesifikasinya. Spesifikasinya itu ada tujuannya untuk mendukung. Ya. Nah, jadi menghasilkan ozon ini tujuannya untuk apa ya? Nanti ya mungkin ya akan menambal ya ozon yang ada di angkasa itu, yang tingginya itu 50 km dari permukaan bumi. Ya. Keberadaan ozon sangat penting untuk menjaga keseimbangan sinar matahari, iklim, dan suhu bumi. Ya. Nah, ini penting. Jadi satu lagi, di balik ini juga yang saya tambahkan, yaitu tentang kehidupan mikroba. Ya. Jadi selain ozon menjaga keseimbangan, ya, ternyata juga yang menjaga keseimbangan hutan terutama, kita sangat-sangat mengandalkan kehidupan dari mikroba. Nah ini juga mungkin teman-teman di HKS sudah lebih tahu ya daripada saya, karena sudah sering bersinggungan langsung. Nah, kalau saya sendiri baru dalam 3 tahun ini saya belajar di perkebunan ya, kemudian memang sempat kursus di permakultur, pertanian permanen, jadi istilah kita adalah tani lestari. Nah itu kena sekali dengan dari semboyannya Pak Ari di depan tadi, ya, lestari L gitu. Ya, jadi tani lestari, tani yang berkelanjutan artinya, yang berkesinambungan. Nah berkesinambungan ini yang paling penting itu adalah perkembangan kehidupan dari mikroba. Karena mikroba itu yang memperbaiki unsur hara di dalam tanah. Ya. Jadi yang bisa membuat humus itu adalah mikroba. Ya. Jadi yang bisa membuat segala sesuatunya terurai itu adalah mikroba. Nah, jadi ekoenzim ternyata sangat berhubungan, sangat mendukung kehidupan mikroba-mikroba yang bersifat menguntungkan, yang bersifat bersahabat dengan kehidupan manusia. Ya, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, itu Lactobacillus, ya, misalnya Acetobacter yang menghasilkan asam asetat, dan banyak lagi. Yang satu lagi itu apa istilahnya saya namanya, yang dalam fermentasi campuran itu. Nah, jadi macam-macam fermentasi yang ada. Nah, salah satunya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini ternyata sangat sederhana sekali. Dengan sampah-sampah organik, ya, kemudian dengan gula molase, dan kemudian dengan air difermentasi selama 3 bulan, ternyata dia sudah bisa menghasilkan enzim. Nah, enzim-enzim ini tentu yang bergerak di dalam fase-fase fermentasi itu, di dalamnya adalah mikroflora yang terkandung di dalam substrat, buah-buahan, sayur-sayuran, atau air itu sendiri. Nah, jadi sungguh pembelajaran ekoenzim ini sangat mendalam. Kalau kita mau mendalami, dia akan sangat dalam sekali. Tetapi yang membuat saya pribadi merasakan panggilan yang semakin dalam itu, saya melihat adanya cercah harapan, Bapak Ibu.
Jadi dengan ekoenzim, ketika saya semprot sendiri di lingkungan kita, di rumah alam bahagia itu, ada perbedaan ketika kita tidak menyemprot ekoenzim dengan menyemprot ekoenzim. Apa yang membedakan itu? Itu bisa kita rasakan dari freshnya, rasa segarnya udara di sekeliling ketika kita menyemprotkan ekoenzim 1:1000. Dan ternyata tidak hanya kita merasakan segar, tanaman-tanaman juga menyukainya. Ya, tanaman-tanaman juga sangat suka, terutama daun-daun. Dia akan tumbuh menjadi lebih hijau ketika kita semprot dengan ekoenzim, bandingkan dengan tidak kita semprot dengan ekoenzim. Nah, ini bukankah ini akan sangat-sangat penting, sangat-sangat membantu sekali kondisi di HKS, ya kan? Kemudian juga memperbaiki unsur hara di dalam tanah tadi, ya, terutama dari sifatnya untuk melakukan penguraian, ya, dekomposisi. Jadi ada semacam kemampuan fungsi sebagai pupuk dari ekoenzim ini sendiri, ya, baik itu dari ampasnya ataupun dari cairannya sendiri dengan penyiraman 1:1000 sampai 1:200 tadi untuk kocor misalnya, ya, untuk disiramkan di sekitar tanaman. Nah, tentu ini nanti kita bertahap, ya, bertahap kita pelajari. Semoga kita dengan adanya motivasi seperti ini kita justru merasa ada panggilan. Kenapa? Karena saya sendiri pribadi ketika dikenalkan oleh waktu pertama-tama, ya, saya bercerita mundur sedikit tentang proyek penjernihan sungai di HKS ini. Jadi dari timnya Pak Joni Utama, ada Pak Rudi, Pak Donald, Oce, ya, kemudian Bu Gung sebagai salah satu mentornya, ada Ibu Lina, dan ibu-ibu yang lainnya yang tak bisa saya sebut satu persatu lagi, ya, itu sudah sangat mendukung sekali dan saya ingin memilih HKS. Oh, ini hutan kota. Jadi saya sendiri pribadi saya mempelajari ekoenzim ini, sekarang saya juga sangat tertarik dengan pelestarian hutan. Ya. Jadi hutan itu sekarang juga mengalami istilahnya apa ya? Kita semakin hari semakin kehilangan hutan. Ya. Satu, karena iklim, betul, ya, itu tak bisa dipungkiri. Dua, karena gaya hidup yang salah dimulai dari, ya, pembalakan liar, ya, tidak adanya reboisasi, tidak adanya revitalisasi, ya, dibiarkan menua seperti itu, lalu akhirnya ditambah lagi belakangan ini saya dengan Pak Joni mendapatkan satu pencerahan, Pak Joni Utama, yaitu tentang lebah apis dorsata itu. Saya juga mencari literaturnya dan kemudian mendapatkan bahwa ternyata salah satu defender of the earth itu, penyelamat bumi, pembela bumi itu adalah apis dorsata. Apis dorsata itu adalah titipan Tuhan kepada kita untuk melindungi kita secara langsung. Berbicara sampai sini, saya sangat merasa gemetar, ya, betapa kecilnya sebenarnya kita ini. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak ada. Tapi lebah yang begitu kecil aja bisa menjaga hutan. So, kita sendiri apa yang kita lakukan? Nah, kita merusak hutan. Nah, ini keterkaitan satu sama lain, ya. Dan apis dorsata sendiri itu butuh lingkungan yang betul-betul murni sebagai tempat hidupnya. Dan saya kemarin sempat mendapatkan hanya baru baca, ya, informasi bahwa sekarang banyak sekali lingkungan hidup apis dorsata itu semakin kecil karena susahnya mendapatkan air yang murni. Karena beliau apis dorsata itu juga membutuhkan istilahnya sungai yang sangat jernih, sungai yang murni sebagai tempat hidupnya. Kalau ada sedikit kotor aja dia sudah mencari tempat yang lain. Jadi semakin kecil, ruang lingkup hidup mereka itu semakin kecil. Nah, inilah yang menjadi panggilan bagi saya juga. Saya merasakan, oh, ekoenzim bisa memulihkan semua itu. Why not? Nah, selama ini kita bikin taman di RAB ini. Saya jarang sekali melihat lebah datang. Nah, tapi sekarang setelah sering kita semprotkan dengan ekoenzim itu, ya, lebah-lebah tawon terutama baru, ya, tawon yang gede itu, nggak tahu itu apis apa atau keturunan mana spesies apanya, tapi itu sudah mulai berdatangan. Nah, mereka sudah mulai berdatangan. Nah, jadi saya merasa sekali bahwa ini mungkin bisa, apalagi kemarin sempat berbicara dengan Pak Oce, ya, kalau bisa kita juga bisa kita budidayakan lebah di hutan di HKS, ya, why not? Kemudian banyak sekali program-program yang kita tiba-tiba, walaupun mungkin kita merasa itu mimpi sebagai sebuah cita-cita, ya, why not? Ya, kenapa tidak? Dan bukankah semua gerakan kita ini juga bermula dari sebuah awalnya, ya, juga saya pribadi terus terang saya kurang yakin, ya. Tapi semakin dipelajari semakin dalam, akhirnya membuka mata saya merasa
inilah tujuan hidup saya, Mak. Ya. Saya itu bertujuan, kalau nggak salah, saya juga ingin melestarikan hutan di Indonesia. Nah, apalagi bapak-bapak HKS, saya merasa ini sudah menjadi panggilan hidup dan menjadi hidup bapak-bapak sebenarnya saat ini. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, kita praktek ekoenzim sudah benar. Nanti bagaimana aplikasinya itu lebih penting lagi, dan terutama mengikuti program yang sudah ada dulu, yaitu dimulai dengan menjernihkan sungai di HKS dulu, kali di HKS ini dulu. Nah, ini adalah sosialisasi pertama. Kedua, baru bersifat motivasi, semoga ke dalamnya, ke depannya kita bisa belajar lebih dalam lagi.